Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana pemuda NU melaporkan seorang komedian bernama Panji Pragiwaksono, guys. Wow, luar biasa. Diduga Mas Panji ini bikin kegaduhan sehingga pemuda NU, pemuda Muhammadiyah melaporkan Panji Pragiwaksono. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Mas Panji ini sangat berbahaya sehingga dilaporkan? Kenapa pemuda NU zaman sekarang ini agak keblinger ya kalau saya perhatikan ya? Berbeda dengan zaman dulu. Kenapa mereka tidak melaporkan dugaan kasus korupsi daripada Yakult gitu ya, yang berasal dari NU? Kenapa mereka tidak melaporkan gitu ya kalau misalnya ada orang korupsi dari tubuh NU misalnya ya, misalnya gitu atau dari Muhammadiyah misalnya. Kenapa kalau misalnya ada orang yang mengkritik, mereka malah membungkam kritik itu sendiri? Kenapa kalau permasalahan korupsi mereka diam aja gitu? Nggak pernah tuh sejarahnya saya melihat ya, pemuda NU ya bikin selebaran misalnya ya, mereka mengkritik ya kalau ada pemuka agama yang korupsi. Nggak pernah tuh ya, nggak pernah. Bahkan ya, Kementerian Agama itu salah satu kementerian paling korup di Indonesia, tapi mereka tidak pernah komplain. Apa alasannya? Apakah karena mereka dapat bagian juga? Apakah mereka keciprakan duitnya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, apa kalimat daripada Panji Pragiwaksono yang bikin masyarakat Konoha itu marah? Konon katanya masyarakat Konoha banyak yang marah, tapi menurut saya pribadi biasa aja, santuy-santuy aja. Ya, saya tahu bahwa kritikan daripada Mas Panji ini terhadap Mas Gibran sedikit ini ya tajam ya. Ada yang mengatakan bahwa Mas Panji ini orangnya Mas Anies, ada yang mengatakan bahwa Mas Panji ini sebenarnya ada tujuan politik, dia tidak netral ya, supaya elektabilitas daripada Mas Gibran turun. Apakah itu tujuannya atau tidak? Sementara bagaimana dengan tanggapan daripada Mas Gibran? Kemudian bagaimana dengan Pak Ahok? Pak Ahok baru-baru ini juga mengomentari seputar Mas Panji Pragiwaksono. Apakah Pak Ahok ini pro terhadap Mas Panji atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa NU dan Muhammadiyah lebih mengurusi seorang pelawak daripada mengurusi yang namanya kasus korupsi? Jadi kalau saya perhatikan ya, zaman sekarang ini pemuda-pemuda ormas keagamaan ya, sudah mulai melenceng dari yang namanya pemikiran-pemikiran yang rasional atau pemikiran-pemikiran yang waras gitu ya. Mereka itu lebih membungkam yang namanya orang yang mengkritik. Ya santai aja, kenapa sih kalau misalnya nih ya Mas Panji mengkritik Mas Gibran misalnya, kenapa harus marah gitu ya? Mohon maaf ya bagi pendukung Gibran ya, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf bagi pendukung Pak Jokowi di sini ya, mohon maaf ya. Pejabat itu harus siap dikritik. Kalau pejabat tidak siap dikritik, jangan jadi pejabat. Kita menggaji pejabat itu ya buat dikritik ya. Kalau misalnya mengatakan, lu kan cuma ngomong doang ya. Saya tuh sering dikata-katain seperti itu. Oh, emang lu punya kontribusi apa terhadap negara nih? Saya belanja di supermarket ada pajak PPH, PPN dan lain sebagainya. Dipotong tuh ya. Saya bikin video seperti ini juga nanti kalau ada ASN-nya dipotong tuh. Negara ngambil duluan gitu ya. Saya kerja di slip gaji saya itu dipotong tuh, dipotong sama negara duluan gitu. Kenapa saya nggak bisa mengkritik ya kan? Asal sesuai dengan koridor, asal tidak menghina gitu ya. Sah-sah aja sebenarnya mengkritik, apa masalahnya kalau kita mengkritik ya. Cuman permasalahannya Mas Panji ini dugaannya ada tujuan politik. Jadi kalau Mas Panji ini tidak dekat dengan Mas Anies, tidak mendukung Mas Anies, nggak jadi masalah. Permasalahannya Mas Panji ini ya orangnya Anies, ya, dekat banget dengan Mas Anies. Sementara Pak Anies itu kan orang yang sangat dibenci ya di Konoha. Nggak semua orang tapi ya. Jadi Mas Anies itu seperti gelandangan politik ya. Seperti Amin Rais. Mas Amin Rais itu kan capres seumur hidup ya, gelandangan politik. Sampai sekarang nggak pernah tuh ya, nggak pernah jebol jadi presiden, walaupun berapa kali dia mencalonkan dari Partai Amanat Nasional ya kan. Jadi dugaan saya Mas Anies ini akan seperti itu. Itu kesalahan daripada Panji. Tapi kalau Mas Panji ini nggak mendukung Mas Anies, saya dukung Mas Panji. Cuman permasalahannya dia berada di belakang daripada Mas Anies.
dia mengkritik Wapres itu karena ada kepentingan politik. Kalau dia murni ya seperti saya misalnya nih ya, nggak ada kepentingan apapun ya, nggak berpihak pada siapapun, ya nggak jadi masalah, sah-sah aja ya kan. Apa, salahnya ya kan? Karena kalau misalnya ada yang mengatakan ya, "Mas Panji itu kan nggak bisa kerja, Mas Panji itu kan cuma bisa mengkritik-mengkritik, nggak pernah memberikan yang namanya solusi." Ya, Mas Gibran itu kan kita gaji untuk cari solusi ya. Pak Prabowo itu kan kita gaji untuk cari solusi ya kan. Pejabat-pejabat itu kan kita gaji untuk cari solusi, jangan kita yang disuruh nyari solusi ya kan. Ya nggak sih? Salah nggak kita sebenarnya? Ya mereka itu bawahan kita, saya setuju dengan Mas Panji. Mas Gibran itu bawahan kita, Pak Prabowo itu bawahan kita. Jadi jangan kita yang disuruh nyari solusi, ya yang nyari solusi itu ya para pejabat gitu ya. Kita kan sudah gaji mereka. Ya, masa kita nyari solusi gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan ya, terutama saya sendiri, saya tuh sering dikata-katain, "Apa sih kontribusi kamu terhadap negara?" Tenang, sebentar lagi saya akan eh, meluncurkan 3 buku sekaligus, guys. Bayangkan 3 buku sekaligus ya. Itu kontribusi saya bagi negara ini. Ya, itu semacam manfaat yang saya berikan kepada negara ini. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Apa sih kontribusi kamu terhadap negara ini?" Ya, selain saya pembayar pajak, saya menulis buku, guys ya. Saya penulis buku juga ya. Jadi ya tunggu ya, saya akan launching buku saya ya. Walaupun nanti nggak ada yang beli ya. Nggak apa-apa sih ya. Nggak ada beli juga nggak apa-apa, karena saya nggak berharap dari situ juga, duit dari buku juga ya, karena saya sudah berkecukupan ya. Makanya saya tidak pernah mengatakan subscribe channel ini ya, saya tidak pernah mengatakan seperti itu karena saya sudah berkecukupan ya. Saya tidak butuh subscribe itu yang sangat banyak sekali ya. Kalau banyak yang subscriber juga nggak jadi masalah, tapi saya tidak pernah mengemis ya. Saya nggak mau mengemis ya. Jadi yang beruntung sebenarnya yang nonton video nih, Anda yang nonton video kan apa karena saya open kamera di sini ya. Karena saya memberikan edukasi secara gratis gitu tanpa bayar ya. Kemudian bagaimana dengan Mas Panji ini? Apakah Mas Panji ini akan diproses atau tidak? Menurut saya pribadi enggak. Karena apa? Karena Mahfud MD sudah pasang badan. Kenapa Mahfud MD ini pasang badan mendukung Mas Panji? Profesor Mahfud MD ini kan dulu punya masalah tuh sama Gibran ya. Saya nggak tahu apakah ini ada korelasinya atau tidak ya. Dulu kan waktu debat tuh Mas Gibran menggunakan gestur yang tidak baik ya, sedikit tidak baik lah. Apakah ini semacam balas budi dari Pak Mahfud MD atau tidak? Jadi Pak Mahfud MD mengatakan ya, saya pasang badan terhadap Mas Panji Pragiwaksono. Jadi kalau Pak Mahfud sudah pasang badan itu artinya Mas Panji tidak akan diproses. Kenapa? Karena Pak Mahfud MD ini mengerti tentang hukum, pakar hukum. Dia mengerti seluk-beluk hukum. Sehingga apa? Sehingga ya tidak mungkin diproses lah. Tidak mungkin ya, tidak mungkin Pak Mahfud MD mengatakan saya akan pasang badan terhadap Panji Pragiwaksono kalau ada deliknya, kalau Mas Panji ini bersalah. Lagian kan Mas Panji mengatakan seperti ini, menurut keyakinan saya. Jadi ada ilmu baru guys, dari stand up comedian Mas Panji Pragiwaksono. Anda sudah nonton belum ya? Coba tonton deh nanti ya di Netflix. Ya, Mas Panji mengatakan, menurut keyakinan saya, Mas Gibran ini tidak bisa bekerja. Dia mengatakan seperti itu. Mas Gibran ini sama seperti customer service. Dia mengatakan seperti itu. Tapi Gibran nggak menanggapi itu ya, santai aja, biasa aja. Itu yang saya suka dengan Gibran ya. Mohon maaf bagi pendukung Gibran ya. Di satu sisi bisa saya mengkritik Gibran, di sisi lain bisa saya memuji. Yang saya puji dari Gibran ini, dia tidak memproses Mas Panji ya. Itu sangat luar biasa. Menurut saya pribadi ini sangat dewasa sekali ya. Dia belajar dari Pak Jokowi. Pak Jokowi juga kan sebenarnya seperti itu ya. Walaupun dikritik berkali-kali oleh Pak Rocky Gerung, santuy aja, nggak pernah tuh diproses Rocky Gerung. Ya, itu namanya kedewasaan dalam berpikir ya. Walaupun di sisi lain Pak Jokowi itu ada kelemahannya. Ada kelebihan dan kelemahan ya. Kelebihan daripada Pak Jokowi dan Mas Gibran itu kalau ada yang mengkritik jarang ya. Kalau dikritik masalah publik nggak jadi masalah ya. Asal jangan dikritik masalah pribadi ya. Kalau saya perhatikan itu Mas Panji Pragiwaksono ini ya sah-sah aja kalau mengkritik Gibran, nggak jadi masalah ya. Kemudian bagaimana dengan pemuda-pemuda NU yang ingusan ini ya, dia
melaporkan Mas Panji. Menurut saya pribadi ini cari panggung ya, supaya terkenal. Biasanya orang yang melaporkan seperti ini biasanya terkenal, guys. Akan dapat engagement ya, kemudian akan dapat panggung gitu ya. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita fokus terhadap pelaporan daripada pemuda-pemuda NU ini seperti memberikan panggung terhadap mereka. Sangat luar biasa, licik sebenarnya ya. Ini strategi yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan NU? Kenapa sih NU sekarang ini agak sedikit rada-rada kalau saya perhatikan ya? Nggak seperti yang dulu. Zaman dulu NU itu sangat sejuk ya, sangat toleransi. Sekarang ini sibuk ngurusin tambang ya. Aduh, kok bisa? Kok bisa ormas keagamaan bernama NU malah sibuk ngurusin tambang, kemudian sekarang lagi kotok-kotokan ya, ganti pemimpin NU, ya kan? Menurut kalian gimana? Apakah NU sekarang sudah melenceng dari yang namanya eh, pada saat kepemimpinan Gus Dur? Sebenarnya yang melambungkan nama NU ini kan Gus Dur ya. Kemudian Pak Islah Barawi. Saya paling suka tokoh NU itu Pak Islah Barawi ya. Cuman Pak Islah Barawi ini terlalu mengaung-aungkan yang namanya NU. Kalau nggak ada NU, kita akan bubar ya. Sebenarnya kita tuh bersatu bukan karena NU, guys, bukan karena Muhammadiyah. Tapi karena kita mayoritas Muslim ya. Itu alasan kenapa kita bersatu. Coba kalau di Indonesia itu 50% Kristen, 50% Muslim, pasti pecah kita. Jadi ada sisi baiknya supaya kita itu mayoritas Muslim. Supaya kita tetap bersatu. Kalau 50-50 akan terjadi seperti yang ada di negeri ya. Akan terjadi yang namanya kotok-kotokan ribut. Coba Kristen 40 atau 45%. Pasti kita pecah, guys. Karena apa? Karena ya masanya sudah imbang ya. Masanya sudah imbang, pasti ada teriakan untuk pisah atau membagi negara dibagi dua gitu ya. Negara nonis dan negara Islam. Jadi di satu sisi ya, menurut saya pribadi kalau saya perhatikan itu ya, kita bersatu itu ya karena apa? Karena kita mayoritas Islam, bukan karena NU, bukan karena Muhammadiyah. Banyak tuh ya kader-kader daripada NU mengatakan kita utuh ya, Indonesia ini utuh karena NU ya, karena Pancasila. Bukan, guys, karena kita mayoritas Islam, makanya kita bersatu. Itu salah satu faktor yang pertama ya. Kemudian karena kita punya background atau budaya leluhur yang mengajarkan tentang persatuan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu, guys. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu kan berasal dari kitab agama Hindu Buddha ya, dari kitabnya Sutta Somo ya. Sutta Soma kalau nggak salah ya. Koreksi saya kalau salah ya. Jadi itu, guys, pengaruhnya. Bukan karena NU, bukan karena Muhammadiyah kita bersatu, enggak. Jadi ini ada semacam glorifikasi kalau saya perhatikan ya. Kader-kader daripada NU, kader-kader daripada Muhammadiyah mengatakan, oh kita itu bersatu, Indonesia bersatu karena Muhammadiyah, karena NU. Enggak. Kita itu bersatu karena kita itu mayoritas Islam dan karena kita punya musuh yang sama. Siapa itu? Belanda. Jadi persatuan kita itu karena kita musuh yang sama, guys. Punya musuh yang sama. Ya, karena Belanda itu Nasrani gitu. Coba kalau Belanda itu Muslim, kita tidak akan menyebut Belanda itu penjajah. Enggak mungkin. Kemudian karena kita benci terhadap Israel ya. Persatuan Konoha itu kan karena kita benci dengan Israel ya. Benci dengan Yahudi. Jadi persatuan kita itu sebenarnya persatuan yang didasari atas kebencian. Jadi menurut keyakinan saya, ya ini hanya keyakinan saya ya, suatu saat Konoha itu akan pecah. Kenapa? Karena persatuan kita itu didasarkan kebencian. Kebencian terhadap Belanda, kebencian terhadap Yahudi gitu. Kita bersatu mendukung Palestina itu karena apa? Karena kita benci Yahudi. Ya, kalau Yahudi atau Israel itu perang dengan India misalnya, kita akan kita akan mendukung yang namanya India. Jadi kita itu disatukan dalam kebencian, guys, tanpa kita sadari ya. Kemudian bagaimana dengan kader-kader NU ya, anak-anak muda NU melaporkan Mas Panji Pragiwaksono? Menurut saya pribadi lebih baik ya anak-anak muda kader NU ini lebih baik introspeksi diri ya, lebih baik memerangi yang namanya korupsi, jangan berebut tambang ya. Ya, kader-kader NU tuh jangan rebutan tambang, Muhammadiyah jangan rebutan tambang. Tiru tuh pemuka agama Katolik ya, Hindu, Buddha. Mereka nggak menerima tambang. Kenapa? Karena mereka sudah cukup banyak duit ya. Mereka nggak rebutan tambang.
Mereka nggak gila harta, ya. Jadi mohon maaf ya, bocah-bocah NU ini yang melaporkan, eee, Mas Panji Pragiwaksono ini kurang kerjaan menurut saya pribadi ya, memalukan ya. Ini mencoreng nama baik NU dan Muhammadiyah itu sendiri ya. Lebih baik ngurusin yang lain deh ya, jangan ngurusin Mas Panji. Lagian Mas Panji itu kan susah kalau mau dipenjarakan juga. Dia kan udah pindah ke New York, udah pindah ke Amerika. Ya harus butuh effort yang luar biasa menangkap Mas Panji. Harus negosiasi dengan Amerika, ya kan? Sama seperti Edis TV. Kalau menangkap Edis TV itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa polisi Konoha pergi ke sana, disikat oleh tentara Amerika. Ya, jangan macam-macam dengan Amerika. Presiden Venezuela juga bisa diculik, guys. Ya, karena Amerika itu sekarang lagi di atas awan ya. Jadi susah ya untuk menculik Mas Panji. Lebih baik kita fokus ya, fokus bagaimana supaya negara kita maju, bagaimana supaya stunting yang ada di Konoha itu hilang dari muka bumi. Itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.